Kembalinya Dewa Perang Bab 801-810. Novel Tun. Bab 801. Bahkan Clark dan yang lainnya bingung. Bukankah mereka seharusnya datang dan meminta maaf? Mengapa mereka semua terlihat sangat ganas, seolah-olah mereka ada di sini untuk memakan seseorang? Clark memiliki tampilan yang bertentangan di wajahnya saat dia bersembunyi di belakang. Ketika dia pertama kali melangkah keluar, dia langsung mengenali mereka semua. Mereka semua adalah pemimpin terkemuka di Southampton, terutama Sabian, yang merupakan orang terpenting dari Southampton. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Dari semua orang, siapa yang mengira bahwa mereka telah menyinggung Levi? Hahaha. Sabian tertawa terbahak-bahak ketika mendengar Levi. Dia sangat gembira. Sudah terlalu lama sejak dia bertemu dengan seorang pria muda yang sombong. Dia telah bertemu dengan pria muda yang sombong sebelumnya, tetapi dia membunuh mereka semua. Dia percaya bahwa Levi akan menjadi salah satu dari mereka juga. Kido, kamu benar-benar tidak tahu siapa aku, kan? Tanya Sabian. Tidak, dan aku juga tidak perlu tahu, karena aku tahu kamu bukan tandinganku. Kejam. Arogan. Tak tertahankan. Namun, Levi memiliki ketenangan tertentu tentang dirinya yang mengendalikan seluruh atmosfer. Hal ini membuat Sabian sedikit panik. Dia ingat bagaimana Grover berusaha menghentikannya. Apakah anak ini benar-benar pewaris dari Auckland City? Apakah Anda dari kota Auckland? Sabian bertanya dengan ragu-ragu. Tidak, saya lahir dan besar di Northampton, kata Levi. Bagus kalau begitu, Sabian tersenyum. Nak, izinkan saya memberitahu Anda, ada beberapa orang di dunia ini yang tidak dapat Anda sakiti. Salah satu contohnya adalah cucu saya. Saya, Sabian Goel, telah mengatakan sebelumnya bahwa saya akan menghancurkan keluarga siapapun yang berani menyentuhnya. Cucuku, sudah 24 tahun, dan tidak ada yang berani menyentuh cucuku. Kamu yang pertama, dan kamu memotong tangannya. Sabian berbicara dengan tenang seolah-olah dia baru saja menceritakan sebuah cerita. Namun, semua orang merasa merinding dan mulai berkeringat ketika mereka mendengarnya berbicara. Menurutmu apa yang harus aku lakukan denganmu? Tiba-tiba, Sabian menurunkan nada suaranya dan menggeram padanya. Bunuh aku, Levi terkekeh. Ya, dan untuk mengirismu menjadi ribuan bagian. Tak satu pun dari anggota keluargamu akan hidup untuk melihat hari itu juga. Setiap satu dari kalian akan dipotong-potong untuk memberi makan anjing-anjing. Sabian membenci Levi sampai ke intinya. Kamu suka anjing, kan? Aku akan memotong kedua tanganmu dan membiarkan anjing liar memakannya sedikit demi sedikit. Aku ingin kamu menontonnya dengan mata kepala sendiri. Tidak ada yang pernah melihat Sabian yang begitu menakutkan sebelumnya. Sudah 50 tahun, dan hanya Levi yang mampu mendorongnya ke tepi seperti ini. Pidato yang bagus, namun, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Levi bertepuk tangan untuknya. Kenapa? Biarkan aku memberitahumu, aku tidak peduli siapa kamu, aku pasti akan menjatuhkanmu hari ini. Sabian meraung dengan ganas. Haha, jika menyangkut siapa aku, kamu mungkin tidak mampu menyinggung perasaanku. Levi tiba-tiba tertawa. Dia memandang Clark dan anggota kelompok lainnya sambil tersenyum, atau lebih tepatnya, Anda tidak boleh menyinggung siapapun di antara kami di sini. Bab 802. Oh, lalu siapa kamu? Tanya Sabian. Levi tersenyum, teman-teman, perkenalkan dirimu. Mereka semua berdiri dan mulai memperkenalkan diri. Saiden Fairfield, Panglima Tertinggi Haven Warzone. Weston Zing, Panglima Tertinggi Zona Perang Chilsire. Stanley Hodge, Panglima Tertinggi Zona Perang Southlake. Darren Maxson, Panglima Tertinggi Zona Perang Northlake. Zaiden Ziegler, Panglima Tertinggi Westview Warzone. Percy Covington, Panglima Tertinggi Zona Perang Hampton Utara. Mike Pence, Panglima Tertinggi Zona Perang Kota Selatan. Sabian dan kelompoknya semua tercengang ketika kelompok itu memperkenalkan diri satu persatu. Masing-masing dari mereka menganggap seolah-olah mereka baru saja disambar petir. Bahkan, seseorang bahkan mungkin bisa memasukkan telur ke dalam mulutnya yang menganga. Pada saat ini, Clark juga berdiri dan berteriak, Clark Pond, Panglima Tertinggi Zona Perang Hampton Selatan. Ketika mereka melihat Clark, Sabian, dan para pemimpin Hampton Selatan lainnya benar-benar terkejut tanpa kata-kata. Terlalu mengejutkan bagi mereka untuk melihat Clark Pond. Mereka tidak sepenuhnya percaya pada identitas yang dilaporkan sendiri dari 7 orang sebelum dia. Namun, setiap orang dari mereka tahu siapa Clark Pond itu. Dia adalah real deal, yang berarti bahwa yang lain juga nyata. Para panglima dari 8 zona perang berkumpul di sini. Apa jenis latar belakang yang dia miliki? Sabian sangat kuat, dia tidak takut pada Persatuan Selatan maupun keluarga terkemuka dari kota Auckland. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa tidak tunduk pada kelompok orang ini. Siapa dia? 300 mata tertuju pada Levi, karena mereka semua ingin tahu tentang siapa dia sebenarnya. Ayo, lanjutkan, Levi mendesak mereka. Azure Dragon, melayani wilayah barat sebagai Raja Perang. Phoenix, melayani wilayah selatan sebagai Raja Perang. Harimau Putih, melayani wilayah timur sebagai Raja Perang.
Kura-kura hitam, melayani wilayah utara sebagai Raja Perang. Kirin, melayani wilayah tengah sebagai Raja Perang. 5 Raja Perang berdiri bersama untuk memperkenalkan diri. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Masing-masing pemimpin terkemuka dari Southampton berlutut di tanah satu persatu. Lutut mereka menjadi sangat lemah sehingga mereka tidak dapat menopang tubuh mereka lagi. Menakutkan. Itu benar-benar mengerikan. Tidak hanya 8 panglima tertinggi di sana, tetapi bahkan 5 Raja Perang juga ada di sana. Apalagi yang tersisa untuk dilakukan? Tidak ada latar belakang, dia adalah latar belakang terkuatnya sendiri. Jaron menatap Macan Putih dan tiba-tiba mengerti mengapa dia kalah. Macan Putih adalah pembunuh terkenal yang tak terbendung di medan perang. Itu wajar baginya untuk dikalahkan. Secara total, ada lebih dari 10 dari mereka, dan masing-masing dari mereka adalah pemimpin tentara teratas. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Selanjutnya, setiap orang melihat orang yang sama secara bersamaan, Levi. 5 Raja Perang ada di sana, dan 8 panglima tertinggi semuanya ada di sana. Mungkinkah dia? Bab 803. Pikiran itu saja membuat semua orang mati rasa dan darah mereka mengental, saat aliran udara dingin mengalir melalui tubuh mereka. Di depan semua orang, wajah Sabian jatuh. Cece, mungkinkah dia? Mungkinkah dia sosok legendaris itu? Satu-satunya dewa perang bintang 5 di seluruh sejarah Erudia. Dewa perang itu sendiri. Itu menjelaskan mengapa dia begitu acuh tak acuh tentang segalanya. Tidak heran dia berani menyentuh geng pangeran. Ternyata dia adalah dewa perang. Sabian telah mendengar bahwa keluarga Gates dan Caesar dimusnahkan karena mereka datang ke kota selatan. Juga, tampaknya Master of the Southern Union telah datang ke Salt City demi muridnya, hanya untuk kehilangan semua kontak setelah itu. Sekarang semuanya sudah jelas, mereka semua dikalahkan oleh dewa kolosal ini. Dengan kehadirannya, jadi bagaimana jika semua keluarga terkemuka di Southampton bersatu? Menyesal. Grover datang kepadanya secara pribadi untuk menasihatinya agar pergi. Dia tidak mengindahkan nasihat itu karena dia terlalu cemas. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu bercukur dekat. Agar Grover datang dan menasihatinya, itu menunjukkan bahwa dia benar-benar bukan tandingan Levi. Saya Sabian Goel dari Southampton, di sini untuk memberi hormat kepada Dewa Perang. Dia berlutut di depan Levi. Kita semua di sini untuk memberi hormat kepada Dewa Perang. Semua orang mengikutinya saat mereka berlutut dan berteriak bersama. Jaron dan yang lebih muda lainnya terlalu terkejut dengan apa yang mereka lihat dan tidak bisa bereaksi sama sekali. Ketika mereka melihat kakek dan ayah mereka berlutut di lantai satu persatu, mereka benar-benar tercengang. Berlututlah, kenapa kamu masih terpana? Mereka dipaksa untuk turun ke lantai dan semua berlutut di depan Levi. Kami tidak tahu dengan siapa kami berhadapan dan kami menyinggung Anda, Tuan. Tolong hukum kami, yang saya minta dari Anda adalah melindungi garis keturunan keluarga Goel. Kepala Sabian menempel di tanah saat dia memohon dengan sungguh-sungguh. Setelah menyinggung Dewa Perang, yang diharapkan hanyalah bisa menjaga garis keturunan keluarganya. Itu sama untuk semua orang. Mereka bisa menerima hukuman apapun, selama Levi mengizinkan mereka menyelamatkan satu keturunan untuk mempertahankan garis keturunan mereka. Levi memandang Clark dan yang lainnya, ini semua salahmu. Aku baru saja akan membunuh beberapa dari mereka. Karenamu, identitasku terbongkar. Ini salah kami, ketua. Clark dan para pemimpin lainnya semua memandang rendah seperti anak-anak yang bersalah. Ayo lakukan ini, kalian semua bisa lolos dari kematian tapi tetap akan ada hukuman. Mulai sekarang, kalian semua harus menyerah padaku. Setiap tahun, kalian harus menyediakan biaya militer, melakukan pekerjaan amal, dan berkontribusi pada pengembangan Southampton. Kata Levi. Kita ingin. Mereka sangat senang karena Levi bersedia melepaskan mereka. Setidaknya mereka bisa melindungi keluarga mereka. Clark dan yang lainnya menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Bahkan sebelum Levi mencapai Southampton, dia telah menyatukan semua 29 keluarga terkemuka dari Southampton. Sabian berkata, Pak, 29 dari 30 keluarga terkemuka di Southampton ada di sini, kecuali keluarga Jones. Bagaimana menurut Anda? Bab 804. Levi senang ketika dia mendengar pertanyaan itu. Dia tidak berharap untuk mengumpulkan ke-30 keluarga, kecuali keluarga Jones. Kebetulan sekali. Keluarga Jones tidak melihat ini datang sama sekali. Semua 30 keluarga terkemuka sekarang berada di bawah Levi, kecuali keluarga Jones. Tidak perlu melakukan apapun pada keluarga Jones. Levi tersenyum. Iya Pak. Sabian memiliki tatapan tajam di matanya. Hanya dengan satu pandangan dari Levi, dia langsung mengerti bahwa ada hubungan buruk antara keluarga Jones dan Levi. Sejak saat itu, 29 keluarga terkemuka di Southampton benar-benar mengucilkan keluarga Jones. Bahkan keluarga lain mengikuti karena mereka semua dikendalikan oleh Sabian dan keluarga terkemuka lainnya. Dengan itu, seluruh Hampton Selatan telah secara efektif mengucilkan keluarga Jones. Hanya saja mereka tidak tahu sama sekali. Keluarga terkemuka Southampton segera pergi.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah perjalanan ini, mereka akan kehilangan kendali atas keluarga mereka sendiri, dan akan dikendalikan oleh satu orang mulai sekarang dan seterusnya. Tyler bergegas ke sana ketika dia merasa ada yang salah. Dari berbagai petunjuk, dia menduga bahwa Lucas sedang dalam masalah. Kelompok orang ini tidak mengatakan apa-apa tentang itu, yang berarti itu adalah masalah besar. Dalam perjalanan, Tyler bertemu dengan Sabian dan kelompoknya. Apa, Penatua Goel benar-benar ada di kota selatan? Tyler benar-benar terkejut dan segera turun dari mobil untuk menyambutnya. Keluarga Jones. Karena Levi, semua orang menekan diri mereka sendiri ketika mereka melihat Tyler. Dia merasa bahwa mereka telah tumbuh jauh lebih jauh. Keluarga Jones setidaknya berada di 6 besar keluarga kerajaan dan terkemuka, jadi mereka sangat akrab dengan mereka. Mengapa mereka berperilaku seperti ini? Apa yang kamu lakukan di sini? Sabian bertanya dengan tidak sabar. Jika bukan karena instruksi Levi, dia akan menghancurkan keluarga Jones. Aku khawatir tentang Lucas, jadi aku datang ke sini untuk melihatnya, kata Tyler. Itu benar, dia dalam masalah. Sebenarnya masalah besar, kata Sabian dingin. Oh, masalah besar, Tyler terkejut. Memang, bagi Penatua Goel sendiri untuk datang dan menyelesaikan ini, itu pasti masalah yang serius. Memang, sesuatu yang besar telah meletus. Sesuatu yang masif. Lucas dikebiri, sementara anggota geng pangeran lainnya dipotong kakinya. Bahkan aku kehilangan lengan, kata Jaron sambil berjalan ke depan. Ketika Tyler melihat bahwa Jaron kehilangan satu tangan, dia sangat terkejut hingga hampir pingsan. Pewaris geng pangeran benar-benar dipotong tangannya. Ini tak terbayangkan. Jika itu di wilayah selatan Erudia, siapa yang berani menyentuh Jaron? Akan meremehkan untuk mengatakan bahwa kekuatan dan pengaruh keluarga Goel tidak ada duanya di selatan. Namun, seseorang benar-benar memotong salah satu tangannya. Dan mengebiri Lucas juga. Keberanian apa ini? Kedua kaki Tyler gemetar saat dia tergagap. Siapa yang melakukan ini? Bab 805. Jaron tersentak kaget, Dewa Perang. Apa? Tyler terhuyung mundur dan hampir jatuh ke tanah. Dari semua orang, mereka menyinggung God of War. Tidak heran banyak orang menjadi tidak berdaya. Jadi kalian semua tidak berhasil membalas dendam? Tanya Tyler. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu pikir aku bisa mengalahkan Dewa Perang? Patriark Goel maju selangkah dan memberinya tatapan mematikan. Tidak, bukan ini maksudku. Aku hanya terkesan dengan kenyataan bahwa kamu berhasil melarikan diri dari God of War. Tyler segera menyedotnya. Nyah, seru Sabian. Apa yang terjadi dengan keluarga Jones? Sayang sekali. Kepala keluarga lainnya mulai menertawakan Tyler. Tyler semakin bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa semua orang mengolok-olok keluarga Jones? Tyler tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia bisa merasakan mereka memboikotnya. Seolah-olah keluarga Jones telah kehilangan pijakan di antara kelas elit Southampton. Semua orang pergi karena mereka tidak lagi repot-repot menghibur Tyler. Setelah mengetahui masalahnya, Tyler segera kembali ke Southampton. Di rumah keluarga Jones, Tyler berseru, "Kakek, kabar buruk." Apa yang terjadi? Michael dan yang lainnya melemparkan pandangan ingin tahu. Tyler melaporkan semuanya kepada anggota keluarganya. Katakan lagi, Lucas menyinggung Dewa Perang, semua anggota geng pangeran lumpuh. Michael tercengang. Tunggu, bukankah itu Levi yang kita bicarakan? Apa hubungannya dia dengan legenda itu? Wells bertanya-tanya. Tyler menembakkan belati ke arahnya, apakah kamu bodoh? God of War tahu segalanya sejak dia berada di South City. Dia pasti sudah tahu keberadaan Lucas saat dia melangkah ke kota. Kurasa kau benar, kakak itu menggaruk kepalanya karena malu. Tapi mengapa God of War berurusan dengan semua orang tidak penting ini? Apakah itu sepadan dengan waktu dan usahanya? Michael bertanya dengan curiga. Tyler menghela nafas, aku juga sudah memikirkan ini, kakek. Aku curiga God of War telah menemukan identitas Levi. Sang kakek tercengang, maksudmu, God of War merawat Levi karena dia tahu Levi adalah cucuku. Ya, aku tidak bisa memikirkan penjelasan logis lainnya. Dia pasti mengetahui bahwa Levi adalah anggota keluarga Jones dan pergi membantunya. Tyler sangat yakin akan hal itu. Levi seharusnya malu pada dirinya sendiri karena menyeret Dewa Perang ke dalam ini. Michael sangat marah. Kami hampir membuat Lucas menyingkirkannya, namun ini terjadi. Bagaimana dia bisa seberuntung itu? Bab 806. Michael sangat kesal. Bukannya melenyapkan Levi, kejadian ini malah mendekatkannya dengan keluarga Jones. Mengapa begitu sulit untuk menyingkirkannya? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kakek, Levi akan menjadi kematian keluarga Jones. Kita harus membunuhnya sebelum dia menghancurkan keluarga. Kilatan tajam melintas di mata Wells. Michael mengangguk, dia ancaman bagi kita. Kita akan berada dalam masalah besar jika identitasnya terbongkar. Jika itu terjadi, kita tidak punya pilihan selain menerima dia ke dalam keluarga. Keluarga Jones kemudian akan menjadi bahan tertawaan. Wells menghela nafas. Tyler memikirkannya dan mengusulkan, kakek, bagaimana jika saya meminta seseorang untuk menghapus identitasnya?
Kedengarannya seperti ide yang bagus. Selama semua catatannya dihapus dari sistem, tidak ada yang bisa mengasosiasikannya dengan keluarga kita lagi. Michael menjawab dengan semangat. Dengan cara apapun, keluarga Jones hanya ingin menjauhkan diri dari Levi secepat mungkin. Tapi setelah mengetahui identitas asli Levi, keluarga Jones memohon padanya untuk kembali dan mengakui hubungannya dengan keluarga. Tentu saja, pergantian peristiwa ini hanya akan terjadi nanti. Baiklah, Wells, lakukan secepat mungkin. Dia kemudian harus melarikan diri dari Salt City atau bahkan terpaksa meninggalkan Erudia. Kita akan bisa hidup dengan damai setelah ini. Michael menginstruksikan. Begitu Wells pergi, Tyler mengerutkan kening dan berkata, ada hal lain yang ingin kukatakan padamu, kakek. Aku sedang berbicara dengan Patriark Goel dan yang lainnya, tetapi mereka tampak bermusuhan, seolah-olah mereka ingin memukuliku. Aku tidak yakin, apa yang sedang terjadi. Seolah-olah semua keluarga terkemuka ini mengeroyok keluarga Jones. Tyler merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak bisa benar-benar mengetahuinya. Jangan terlalu banyak berpikir, saya pikir itu semua karena Anda pergi ke Salt City dengan kelompok dan kembali utuh, sedangkan yang lain semua tidak mampu. Mereka pasti marah karenanya, Michael menganalisis. Itu benar, seluruh pangeran Gang lumpuh, dan hanya Wells dan aku yang selamat. Kurasa aku bisa mengerti mengapa mereka marah padaku. Tyler tercerahkan. Namun, bukan itu alasan mereka diboikot. Pada saat itu, Wells telah tiba di departemen tersebut. Dia menarik beberapa string dan siap untuk membuat mereka menghapus catatan Levi dari sistem. Petugas itu segera mematuhi perintahnya begitu Wells mengungkapkan identitasnya. Dalam waktu singkat, petugas departemen, yang berkeringat peluru, berjalan keluar dari kantor. Dia tampak panik seolah-olah dia telah menghadapi masalah besar. Apakah ada yang salah? Tanya Wells. Ya, kita tidak bisa menghapus catatan Levi Garrison dari sistem. Petugas itu menyeka keringat dingin di dahinya. Apa? Bagaimana bisa? Bab 807. Wells terkejut. Seberapa sulitkah menghapus identitas seseorang dari database? Jadi, apa masalahnya? Anda berwenang untuk menghapus catatan seseorang, bukan? Tanya Wells. Pak, saya bahkan tidak punya wewenang untuk mengakses filenya, apalagi menghapus catatannya dari database. Petugas itu menghela napas panjang. Apa maksudmu kamu tidak berwenang? Apakah kamu bercanda? Dia hanya seorang yatim piatu. Mengapa seseorang membatasi akses ke filenya? Wells mengucapkan dengan tidak percaya. Kami tidak hanya memiliki akses terbatas ke file Levi Garrison, tetapi juga diklasifikasikan sebagai kelas SSSSS. Itu setara dengan rahasia resmi negara. Tidak seorang pun di Southampton memiliki kekuatan untuk mengambil filenya. Menghapus catatannya dari sistem seperti memeras air dari batu. Bahkan petugas mendapat kejutan saat menangani dokumen yang sangat rahasia untuk pertama kalinya. Wajahnya menjadi pucat dan pria itu berkeringat dingin. Bagaimana dia bisa meminta saya untuk menghapus catatannya? Apakah dia mencoba membuat saya dalam masalah? Dia terengah-engah dan mencoba untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Apa kamu yakin? Wells menggertakkan giginya dan bertanya. Dia masih merasa sulit untuk mempercayai kata-kata pria yang lebih muda itu. 100% positif. Saya sudah memeriksanya berulang kali, seru petugas itu. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Wells tidak punya pilihan selain pergi dengan kecewa. Dia harus memberitahu keluarga Jones apa yang terjadi di sini. Setelah Wells pergi, petugas itu ambruk ke kursi di dekatnya. Salah satu rekannya pernah mencoba mengambil file kelas S dan membuat seluruh departemen khawatir. Dan hari ini, dia hampir membuka kotak Pandora dengan mencoba mengakses file kelas SSSSS. Kejutan itu terlalu berat untuknya. Tiba-tiba, ruang kontrol di departemen menerima panggilan misterius. Segera, kepala departemen mengumpulkan semua orang. Petugas itu menjadi pucat pasi, dan dahinya basah oleh keringat. Semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kepala Badan Keamanan Nasional dan Panglima Pasukan Southampton menelepon untuk mencari tahu apakah kita sedang menyelidiki Levi Garrison. Dia melemparkan pandangan marah pada semua orang. Informasi orang itu adalah rahasia utama Erudia. Kepala NSA memperingatkan kita bahwa tindakan mengambil arsipnya adalah kejahatan, dan dia akan datang secara pribadi untuk menyelidiki masalah ini. Petugas yang membantu Wells untuk memeriksa status Levi pingsan dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia tidak mengharapkan ini terjadi. Siapakah Levi Garrison ini? Apa identitasnya? Apakah semua orang Jones sama bodohnya dengan Wells? Di mana mereka menemukan keberanian untuk menghapus catatannya? Banyak orang menyadari apa yang terjadi sebelumnya, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang itu. Mereka juga berkeringat dingin. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya memiliki identitas seperti milik Levi. Bab 808. Sementara itu, Wells tiba di rumah setelah meninggalkan departemen. Semuanya beres. Itu cepat. Baik Michael maupun Tyler bertanya karena mereka terkejut melihatnya kembali begitu cepat. Tidak, kakek. Mereka tidak bisa menghapus catatannya dari database. Wells memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan di wajahnya. Kenapa? Mereka bahkan tidak bisa menghapus catatan seseorang yang tidak penting seperti Levi. Keduanya menolak untuk mempercayai Wells.
Yang terakhir mengangguk, tidak hanya itu. Mereka sama sekali tidak diizinkan mengakses filenya. Apa? Kakek itu langsung berdiri. Tyler juga tercengang. Tidak berwenang untuk mengakses filenya. Mereka melebarkan mata tidak percaya. Itu benar, berkasnya diklasifikasikan sebagai SSSS, yang setara dengan rahasia negara. Bahkan petugas di sana mendapat kejutan hidup mereka. Luar biasa. Warna terkuras dari wajah Wells saat dia menceritakan kejadian itu. Bagaimana ini mungkin? File Levi diklasifikasikan di bawah kelas SSSS. Levi Garrison, tapi dia bukan siapa-siapa. Michael dan Tyler benar-benar tercengang. Wells berkata dengan nada tak berdaya, saya bahkan menggandakan konfirmasi dengan petugas untuk memastikan nama itu benar, dan yang saya dapatkan adalah jawaban yang sama. Tapi bagaimana caranya? Mereka tidak bisa menerima ini. Mata Tyler berkilau dan dengan lembut menepuk bagian belakang kepalanya, kurasa aku tahu kenapa. Mengapa? Michael dan Wells mengalihkan perhatian mereka ke Tyler. Kita semua tahu latar belakang Levi, kan? Tanya Tyler. Tentu saja, dia dari keluarga Garrison dari ibu kota. Bagi mereka, bahkan Goel bukanlah siapa-siapa, kata Wells. Tyler mengangguk, lihat, itu dia. Karena keluarga Garrison telah meninggalkan Levi, tentu saja mereka akan memikirkan cara untuk menghapus semua hubungannya dengan mereka. Mata Michael berkedip dengan harapan, jadi maksudmu, Garnison yang melakukan ini. Itu benar, ini adalah satu-satunya penjelasan logis yang dapat kupikirkan. Hanya Garnison yang memiliki kekuatan untuk mengklasifikasikan catatan pribadi seseorang di bawah kelas SSSS. Tyler mengangguk mantap. Kau benar, Garnison memang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Michael membalas dengan senyuman. Wells melontarkan tatapan ganas dan berkata, Levi Garrison adalah bajingan. Dia bahkan tidak tahu siapa orang tuanya, namun dia masih mencoba untuk berpegang teguh pada keluarga Jones. Michael tidak menunjukkan perubahan apapun pada ekspresinya saat Wells menghajar Levi. Dia bahkan tidak terganggu dengan bagaimana Wells secara tidak langsung menyerang putrinya. Ini jelas menunjukkan betapa dia membenci Emma. Aku tidak akan pernah membiarkan bajingan seperti itu memasuki keluarga Jones. Di atas mayatku, Michael meraung. Bab 809. Kakek, meskipun kita tidak mau mengakui hubungan kita dengan Levi, kita tidak dapat menyangkal fakta bahwa Dewa Perang telah menyelamatkannya. Suatu hari, kita masih harus membalas kebaikannya, kata Tyler. Lalu apa yang harus kita lakukan? Michael bertanya. Mungkin kita harus memberi sang legenda hadiah. Tyler menyarankan. Apa yang harus kita berikan? Michael membelai dagunya saat dia merenung. Lukisan dan perhiasan mungkin sangat indah, tapi kurasa dia tidak menyukai hal-hal ini. Sebagai seorang pejuang, dia pasti menyukai senjata. Kakek, kita memiliki pedang perunggu kuno, bukan? Dia, Tyler mengusulkan. Mendengar saran itu, Michael tertawa terbahak-bahak. Kau memang pria yang bisa diandalkan oleh keluarga Jones. Cemerlang. Dengan hadiah ini, kita tidak hanya bisa membalas kebaikannya, tapi kita juga bisa mendapatkan bantuannya. Ayo, mari kita kirim hadiahnya. Tanpa ragu, Tyler segera mengirimkan hadiah itu ke Salt City Warzone. Mike Pence melihat hadiah itu dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Dia menghubungi Levi dan memberitahunya tentang hadiah dari keluarga Jones. Simpan saja, Levi memerintahkan. Hanya dalam waktu singkat, Seth mengirimkan hadiah itu ke Morris Group. Membuka bungkus kotak hadiah, pedang perunggu yang tertutup karat muncul dengan sendirinya. Itu membawa bau logam apak. Pedang itu adalah barang antik yang ditawar keluarga Jones selama lelang seharga 300 juta. Betapa murah hati mereka, Levi menyeringai. Aku ingin tahu bagaimana reaksi mereka jika mereka mengetahui pedang itu bersamaku. Levi kemudian menginstruksikan Mike untuk memberitahu keluarga Jones bahwa dia senang dengan hadiah itu dan telah menerimanya. Setelah menerima pembaruan dari God of War, keluarga Jones sangat gembira, terutama Michael. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Dewa Perang berkomunikasi dengan mereka secara langsung. Keluarga Jones benar-benar terkejut. Bayangkan bagaimana reaksi Michael jika dia tahu pria yang sangat dia hargai tidak lain adalah Levi. Meskipun keluarga Jones memandang pedang perunggu sebagai milik keluarga mereka yang berharga, Levi memperlakukannya sebagai mainan. Kamu membeli pedang palsu dari Amazon. Sepertinya seseorang sangat bebas hari ini. Iris tidak bisa menahan untuk menggerutu ketika dia melihat Levi sedang bermain dengan pedang. Sebuah kerutan tiba-tiba melengkung di wajahnya. Jelas, dia tidak dalam suasana hati yang baik setelah menghadiri pertemuan. Dia menjadi lebih frustrasi setelah melihat Levi mengayunkan pedangnya seperti dia tidak peduli pada dunia. Karena kamu sangat bebas, mengapa kamu tidak fokus pada pekerjaanmu? Apakah kamu masih ingat tentang kesepakatan 1 miliar dengan keluarga hitam? Iris menegurnya. Ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu marah? Levi merasa ada yang tidak beres dengannya. Proyek 5 miliar itu, salah satu vendor belum melunasi pembayarannya. Kami tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan dengan mereka. Bab 810. Morris Group baru-baru ini memenangkan proyek terkait produk elektronik dari perusahaan asing yang berbasis di Southampton. Proyek itu bernilai 5 miliar.
Namun perusahaan yang bermarkas di Raisonia ini masih belum melunasi 70% pembayarannya. Iris telah mengerahkan timnya untuk mengejar pembayaran dari mereka tetapi tidak berhasil. Perusahaan bahkan mengirim orang untuk menghajar mereka. Pada titik ini, Iris tidak memiliki trik apapun di lengan bajunya lagi. Itu adalah agenda pertemuan yang dia hadiri sebelumnya. Namun, mereka masih belum bisa menemukan solusi terbaik untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Tetapi semakin mereka terseret, semakin besar kerugian finansial yang harus ditanggung Morris Group. Levi kaget, apa, siapa yang punya nyali untuk berutang uang pada Morris Group? Levi tidak menghormati orang seperti ini. Bagaimana dia bisa mentolerir orang-orang seperti ini sekarang setelah mereka menginjak kakinya? Ya, bosnya hanyalah seorang penjahat. Dia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk memukuli orang-orang kita. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Iris menghela nafas dan memijat dahinya. Serahkan padaku, aku akan mengurusnya, kata Levi. Anda, Iris mengira dia salah dengar. Apakah kamu tidak percaya padaku? Karena kamu tidak bisa menanganinya, mengapa kamu tidak membiarkan aku mencobanya? Iris berpikir apa yang dikatakan Levi masuk akal. Oh well, saya kira kita bisa mencobanya. Dia kemudian memberikan file itu kepada Levi dan berkata, baiklah, ini dia. Cobalah yang terbaik tetapi jangan memaksakannya, oke. Itu tidak mudah untuk ditangani. Lagi pula, Iris tidak memiliki harapan yang tinggi baginya untuk menyelesaikan masalah. Dalam benaknya, dia sudah berpikir untuk mendapatkan bantuan dari Neil dan bos misterius itu. Meskipun itu bukan jumlah yang kecil, Iris merasa malu untuk merepotkan kedua pria itu. Inilah sebabnya dia bersikeras menangani masalah ini sendiri. Levi kemudian meninggalkan kantor ke Southampton dengan arsipnya. Jika Anda bermain api, Anda akan terbakar. Ikut denganku, Seth. Levi memanggil Seth dan menyuruhnya mengantarnya ke sana. Southampton berjarak sekitar 1,5 jam dari Salt City. Segera, keduanya tiba di tujuan mereka, Vision Group. Itu adalah perusahaan asing yang berkantor pusat di Raisonia. Pemiliknya, Kameda Ichiro, adalah seorang pengusaha yang cakap dan memiliki hubungan dekat dengan banyak keluarga terkemuka di Southampton. Fakta bahwa Vision Group mampu mempertahankan bisnisnya di Southampton yang sangat kompetitif jelas menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Karena Vision Group sudah menjadi entitas bisnis yang berpengaruh di Southampton, Morris Group, bagi mereka, adalah mitra bisnis yang tidak signifikan. Mereka terus menunda pembayaran hanya karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Levi dan Seth dihentikan memasuki perusahaan ketika mereka tiba di meja depan. Siapa kamu? Penjaga keamanan tidak bisa berbicara bahasa dengan baik. Jelas bahwa mereka adalah orang-orang Raisonian. Kami dari Morris Group, dan kami berharap bos Anda bisa menyelesaikan pembayaran secepatnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Levi, semua orang di lobi tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah mereka sedang menonton dua badut mempermalukan diri mereka sendiri di sana. Bersambung.